Fa in qila laka, maka bila dikatakan bagimu ma hadzal khatar, bermula apa ini, bermula apa yaitu ini khatar. Khatar itu bahaya. Alladzi tujibuna tafwid li ajlihi fil umur, yang mengharuskan kalian akan tafwid karenanya alladzi fil umuri pada perkara. Bahaya apa yang, atau khatar ini lintasan apa yang hingga kita harus tafwid. Fa'lam annal khatar fil jumlah khataran, ketahuilah bahwa khatar di dalam jumlah itu ada dua lintasan. Pertama khatarus syak, bahayanya keraguan, atau bi annahu yakun aw la yakun, dengan bahwasanya ada sesuatu tidak terjadi. Wa annaka tasililai aw la tasililai, bahwasanya engkau itu sampai kepada khatar tersebut atau tidak. Wa hadza yahtaju ila istisna, dan ini khatar itu butuh pada istisna. Wa yaqa fi bab niyati, dan terjadi dalam bab niat wal amali dan cita-cita. Wasani khatarul fasadi, dan kedua khatarul fasad, bahaya kerusakan. Bi an la tasdiqina fi salih nafsik, dengan bahwa kau tidak yakin padanya akan kebaikan pada dirimu, untuk dirimu. Hadzal ladzi yahtaju fil tafwid, dan inilah yang butuh pada tafwid. Khatar itu bahasanya maras miris, masih belum pasti. Ada dua. Ada yang ragu antara baik dan tidak. Ada yang pasti buruknya. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, yang diharuskan tafwid, kalau di situ bahaya yang menyebabkan kerusakan. Duh, kalau ini kita lakuin bagaimana, kerusakan negatifnya begini. Itu serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini butuh tafwid. Butuh pada tafwid. Summa ikhtalafat ibaratul a'immati fil khatari, kemudian berbeda-beda ibaratnya imam di dalam al-khatar. Khatar itu mara, bahaya. Famin ba'dihim, maka dari sebagian ulama, annal khatara fil fi'li huwa an takuna dunahu najah. Khatar, kekhawatiran sama khatar itu di dalam perbuatan, wa an takuna dunahu najatun, bahwa adalah dunahu, di bawahnya fi'il atau selain fi'il, najatun, keselamatan, gitu ya. Wa yumkinu ayyujami'hu dzambun, dan mungkin bahwa bergabung akan itu khatar oleh dosa. Khatar itu kecemasan di dalam melakukan, yang mana antakuna dunahu najah, ada keselamatan tanpa perbuatan itu, dan mungkin beriringan dengan dosa. Satu, fal imanu wal istiqamatu was sunnatu la khatar. Maka adapun iman dan istiqamah, was sunnatu dan sunnah itu tidak ada, nggak perlu dicemaskan, nggak perlu dikhawatirin. Tidak mungkin dunal imani najatun albattah, karena tidak mungkin tanpa iman ada keselamatan. Ini masuk ke dalam al-khatar fil fi'il, yang kalau tidak ada fi'il itu nggak ada keselamatan. Gitu, nggak bakal ada keselamatan. Orang kalau nggak ada iman, bahaya nggak? Bahaya. Walaupun kita punya segalanya, kalau nggak ada iman bahaya. Maka nikmat iman dan Islam itu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita di antara nikmat-nikmat yang lain. Gitu. Wal istiqamatu la yujami'u hadzambun, dan istiqamah itu tidak menghimpun akannya oleh dosa. Wa idzan tasihhu iradatul imani wal istiqamati bil hukmi, maka kalau itu sah menginginkan iman dan istiqamah bil hukmi, dengan hukum. Wa qala al-ustaz rahimahullah, dan berkata oleh ustaz rahimahullah, al-khataru fil fi'li, adapun kecemasan di dalam fi'il, ma yumkinu, itu sesuatu yang mungkin aya'tirida fihi, datang padanya, ma yakunul istighalu bil 'aridi, sesuatu yang adalah kesibukan, menyibukkan atau terganggu dengan 'arid, aula minal iqdam, itu lebih utama daripada menyerang, ala zalikal fatas, itu perbuatan, wa zalika yaqa' fil mubahati wa sunanil faraid,
Dan yang demikian itu terjadi pada hal yang mubah dan sunnah dan fardu. Ala tara, apakah kau tidak lihat anna man tadika alaihi waqtu shalah, anna man tadayyaqa alaihi waqtu shalah, tak apa iya di situ. Iya ya. Tak apa ya? Tak. Anna man tadayyaqa, bahwasanya orang yang sempit atasnya waktu sholat, wa qasada adaha, dan dia bermaksud untuk akan menunaikan sholat, aradalau harikun, maka datang baginya kebakaran, au gharik, ataupun orang yang tenggelam, yumkin inqadu, yang mungkin akannya menyelamatkan si harik atau gharik, fal istighal bi inqadi aula min iqbal ala salatih, maka menyibukkan diri dengan menyelamatkan orang yang tenggelam atau yang terbakar lebih utama daripada al-iqbal datang atau salatnya. Fala tasihu dan iradatul mubahat wa nawafil wal katsir min faraid bulukum, maka tidak sah ketika itu menginginkan mubah, hal-hal yang mubah dan sunnah, wal katsir minal faraid, dan yang banyak daripada fardu bil hukmi, dengan hukum. Jadi ada khotor, kecemasan atau perkara yang besar yang bahaya dalam satu perbuatan khotor, yang mana di situ mungkin ayataridu fihi, bertentang atau datang padanya sesuatu yang jika kita melakukan atau menyibukkan diri dengan hal tersebut lebih utama ketimbang melakukan perbuatan tersebut. Kayak sholat, penting nggak sholat? Hal penting nggak? Tapi kadang-kadang ada yang jauh lebih penting. Mau sholat, waktunya udah mepet, udah mepet. Tahu-tahu ada orang kebakaran. Orang kebakar, mendingan nyelamatin orang apa sholat? Hah? Nyelamatin orang apa sholat? Kali sholat dulu. Kali sholat dulu. Habis itu sholatnya baca Yasin lagi. Ya orang gosong. Selamatin dulu. Gitu. Lebih utama nyelamatin orang tenggelam. Gitu ya. Atau orang kebakar. Ketimbang kita sholat. Di situ ada khatar rasanya. Melakukan, kadang kita di perbuatan ibadah kita itu di situ juga ada perkara yang penting, cuma ada yang jauh lebih penting. Apa? Nyelamatin roh. Ini bukan hanya orang, hewan yang muhtaram kebakar, ada kucing kebakar, selamatin. Ada hewan yang muhtaram yang tenggelam, begitu ya. Ada kebo tenggelam, selamatin, seret kalau kuat, gitu ya. Jadi dalam hal ibadah pun kita kudu cerdas, kudu pandai, kudu bijak. Jangan fanatik, mentang-mentang ahli ibadah, mentang-mentang dia rajin sholat berjamaah, ogah banget dia tinggalan jamaah, mendingan ini. Itu orang berarti nggak cerdas, itu orang kagak bijak. Dalam menjalankan agama perlu kebijaksanaan, begitu. Dia harus mendahulukan mana yang maslahat, mana yang mafsadat, begitu. Mana yang aham, mana yang muhim, itu ya. Kalau dia yang tahu, kalau yang ngaji, dia dahulukan sesuatu. Orang sholat jamaah, pengajian di masjid, udah azan, udah bubar aja, udah sholat berjamaah, padahal ngaji lebih penting. Dan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan ada sekitar 27 surah, 27 masalah yang di situ sunnah mentakhirkan sholat ketika menjalankan 27 ini. Ada sesuatu yang diantaranya ya, ada hal yang lebih penting kayak tadi, ditakhir. Enggak semuanya harus sholat di awal waktu, harus berjamaah. Lihat ada yang lebih penting kagak, begitu ya. Kadang-kadang
Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Di situ disebutkan di bab halnya para aulia. Ada seorang wali itu yang sholatnya terakhir mulu. Jangan dikritik. Masa wali kok sholatnya telat mulu? Jangan dikritik. Dia sholatnya telat untuk nyelamatin biar sholat yang duluan ini diterima. Gitu ya. Jadi dia mentar dulu sholatnya, takut nggak ada yang terima, nanti di akhir ya ntar diterima semua. Di situ disebutin begitu. Lah kalau kita mah bukan siapa-siapa, jangan begitu. Jangan kelaguan, nanti biar diterima semua sholatnya. Iya, sholat ente aja kagak terima. Kelaguan sholatnya di akhir katanya. Artinya begitu, ada hal-hal yang lebih penting. Bahkan Imam Haddad itu nyuruh putri-putrinya untuk menjamak sholat. Gara-gara ngaji. Imam Haddad tuh mendapatkan gaul, bahkan beliau berpendapat jamak. Udzur jamak diantaranya adalah ngaji. Di kitab Bughiyah dijelasin gitu ya, di Bughiyah itu kalau yang mu'tamad udzur jamak itu hujan, sakit, perjalanan, dah. Nah itu nggak ada. Tapi Imam Haddad nyuruh putra-putrinya udah jamak. Kenapa? Mau ngaji, ngaji penting ternyata kan? Begitu. Kita mah ngaji kagak, sholat juga kagak. Begitu. Begitu. Jadi kalau kita ngaji mah ternyata mana yang harus didahulukan, mana tuh. Fa'in kila maka jikalau ditanya kaifa yasihu ayyaftaridallahu ala abdi syai'an wa yu'idu ala tarkihi, halnya bagaimana sah bahwa memfardukan oleh Allah atas hambanya akan sesuatu dan mengancam, menjanjikan, mengancam, ada mengancam, dan Allah mengancam akannya abad ala tarkihi atas meninggalkan syai', summa la yakun lahu salahun fi wilai, kemudian tidak ada baginya salahun oleh kebaikan di dalam melakukan syai'. Kalau ada yang nanya gini, gimana sah secara akal bahwa Allah mewajibkan pada seorang hamba sesuatu dan ngancam kalau ditinggal, kemudian yakunu lahu salah, la yakunu lahu salahun fi wilai. Nggak mungkin nggak ada maslahat kalau dikerjain, nggak mungkin. Kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah anna syekhana rahimahullah, bahwa guru kita rahimahullah ta'ala kalau itu berkata, innallaha ta'ala la ya'murul 'abda bi syai'in illa fi shalah, bahwasanya Allah ta'ala itu tidak merintah Allah akan seorang hamba dengan sesuatu melainkan di dalamnya ada kebaikan. Idza tajarrada 'anil awarid, catatannya jika kosong daripada penghalang. Jika kosong, emang betul perintah Allah itu ada maslahat, ada kebaikan, dengan catatan tidak ada penghalang. Tidak ada hal-hal, tidak ada faktor-faktor yang baru. Wala yadhiqu alaihi fi'lan fardan bihaitsu la ma'dila lahu an dzalik illa wa lahu fi salah. Dan tidak sempit atasnya wala yudayyiqu alaihi fi'lan fardan, dan tidak mempersempit Allah atas seorang abad fi'lan akan perbuatan fardon yang fardu bihaitsu la ma'dila, sekira-kira tidak ada jalan keluar baginya andalik dari itu fardu illa walahu fi shalah, melainkan di situ ada kebaikan. Wa inna ma rubbama yusabbibullah ta'ala lahu 'udhran li ajlihi yakunul 'udulu an ahadil ma'muraini aula minal ishtighal bil akhir kama dzakarna. Tapi dan hanya saja terkadang Allah menyebabkan baginya akan udzur. Allah ciptakan udzur. Kayak sholat jamaah. Kan ada udzurnya, udzur Jum'ah wal jamaah. Di antara udzur Jum'ah wal jamaah, ketika orang bau mulut, itu udzur hadir Jum'ah dan jamaah. Habis makan pete, habis makan jengkol, tapi jangan disengaja. Jangan makan pete yang banyak jengkol, biar apa? Biar nggak sholat Jumat. Kan aneh bau mulutnya. Itu mah sengaja, nggak boleh kalau sengaja mah. Itu salah satunya. Terus hujan yang deras, nggak ada payung, nggak ada kanopi, itu juga salah satu faktor
uzur hadir Jumat wal jamaah. Terus ngurusin orang sakit, yang orang sakitnya itu ngerasa nyaman sama ini orang, jangan kemana-mana, sini aja gitu, ntar dulu, jangan pulang dulu. Nah ini salah satu uzur. Bahkan andai kata tidak ada uzur dia sholat, itu dia dapat pahala jamaah. Andai kata tidak ada uzur dia itu sholat jamaah atau sholat Jumat, karena ada uzur dia akhirnya terhalang, maka dia mendapatkan pahala Jum'ah atau jamaah. Di antaranya lagi ngurusin orang meninggal, yang mandiin, terus yang ngubur, Jum'ah nih. Itu kan uzur tuh, tarkul Jum'ah wal jamaah. Banyak uzur-uzurnya. Itu meninggalkan Jum'ah, dan becek juga. Ya, jalanannya becek, banjir, itu uzur Jum'ah wal jamaah. Kadang-kadang sholat berjamaah penting, kadang-kadang Allah ciptakan sebab. Bukan gak bagus sholat, bukan gak bagus berjamaah, tapi Allah ciptakan sebab. Di situ ada awal namanya, ada hal-hal baru yang menghalangi. Yusabibullah ta'ala hudurun diajlihi, karena udur tersebut yakunul udul adalah berpindahan ahadil ma'murain, daripada salah satu yang diperintah. Aula itu lebih utama minal istighal bil akhir, daripada mengerjakan dengan yang lain. Karena sebagaimana telah kita sebutkan, fayakun abdu fi dzalika ma'dzuran, maka adalah seorang hamba di dalam hal tersebut itu dimaafkan, diuduri. Bal ma'jurun, bahkan dia diberi pahala. Ya, bahkan dia diberi pahala tuh. Ma'juran apa ma'jurun? Ma'juran. Bal yakunu ma'juran, diberi pahala. Yang enggak ada alifnya taruhin tuh. Oh, alifnya kelompat ya, hamzah geser ke ma'juran. La yatruku hadzal fardha, yang tidak meninggalkan ya akan ini fardu, bal yaf'al fardhu tsani, tapi dia mengerjakan akan fardu yang kedua, alladzi huwa aula, yang mana ya alladzi itu lebih utama. Walaqad sami'tul imam rahimahullah ta'ala fi hadhil masalah, dan sungguh telah mendengarkan aku akan al-imam rahimahullah fi hadhil masalah, ini masalah yaqulu inna kulla maftaradallahu ala ibadi minas shalah wa sumul haji wa nahwi, sesungguhnya tiap-tiap apa yang Allah fardukan atas hamba dari salat, puasa, haji dan seumpamanya, afi as-salahun la mahalata lil abdi, maka di dalam semua itu ada kebaikan, tidak diragukan lagi bagi seorang hamba. Wasahat iradatu, dan sah menghendaki semua dengan hukum. Qala fatawaqara'ina 'ala dzalik, berkata imam, maka sepakat pendapat kita atas yang demikian. Wa baqil hawa mubahat wa nawafil idan fi hadzal, maka sisalah yang mubah dan yang sunnah ketika itu dalam ini hukum. Fa'alam dzalika, maka tahuilah akan demikian, fa inna min ghawamidil bab, maka itu termasuk perkara yang dalam, perkara yang samarnya ini bab. Wabillahi taufik. Kita kadang-kadang sholat, puasa, haji maslahat, tapi kalau ada uzur, kalau Allah ciptakan uzur di situ, maka mengerjakan fardu yang lain sah begitu ya. Secara akal nggak harus perintah tersebut yang kita dulukan. Kadang-kadang ada hal lain. Seperti dulu Imam Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah, disebutkan dalam kitab An-Nawadir, waktu mau haji, pas di perjalanan ada ibu-ibu lagi makan, lagi nyabutin bulu kayak bebek di jalanan. Kata Ibnu Mubarak, Bu, ngapain? Itu kan haram bangke, haram buat ente, buat aneh mah halal. Kaget. Oh gitu? Iya, aneh ini punya anak yatim, saya nggak punya suami, saya punya anak nggak makan, nggak ada yang saya makan, cuma adanya bangkai ini doang. Buat ente haram, buat anak halal, darurat. Nangis ya Abdullah bin Mubarak. Akhirnya bekal buat haji dikasihkan semua. Bu, udah jangan dimakan,
ini duit buat beli makanan tuh, nggak jadi haji. Padahal haji wajib nggak? Wajib, tapi ada yang jauh lebih penting. Apa? Saddur ramak, menjaga roh, ngebantu orang-orang yang kesulitan, itu jauh lebih penting. Begitu. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pulang, orang bekalnya dikasih semua. Abdullah bin Mubarak ngelanjut, karena udah niat, tapi di tengah perjalanan ada awarid, udah kasih. Pas balik diucapin sama teman-temannya, ya diucapin semoga Allah menerima haji ente, semoga ente. Bingung Abdullah, saya nggak haji tahun ini. Saya di perjalanan nemu ibu-ibu lagi makan bangga, ya saya kasih aja duitnya semua. Dan saya nggak ngerasa haji. Ternyata Allah gantikan malaikat yang melanjutkan niatnya. Tuh. Ya. Jadi kadang-kadang emang haji penting, tapi ada jauh yang lebih penting nih. Oh gitu. Jauh lebih penting.